Halo Bapak Ibu, Shalom, selamat malam. Kita masuk dalam pemahaman Alkitab lagi di hari Kamis ini. Dan kita akan membahas Markus 6 ayat 14 sampai 29 yang juga menjadi bacaan Injil kita pada ibadah hari Minggu kemarin. Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama untuk memulai dan mempersiapkan diri kita dalam pemahaman Alkitab hari ini. Mari Bapak Ibu saya undang untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu sampai pada malam ini kami bersama-sama dapat mengikuti pemahaman Alkitab dengan keadaan yang baik. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan sejauh kami melangkahkan kaki kami sampai pada hari ini. Kami juga menyerahkan diri kami kepada Tuhan untuk Tuhan pimpin dalam waktu ke depan. Terkhusus ketika kami harus membaca dan kemudian menelaah bagaimana firman Tuhan ingin berkata-kata bagi kami semua. Biarlah Roh Kudus memberikan kami pengertian agar kami dapat mendengar, berkata-kata dan juga melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita langsung aja baca perikopnya. Markus 6 ayat 14 sampai ayat 29. Saya akan bacakan, Bapak Ibu yang pegang Alkitab juga silahkan ikut membaca, ikut menyimak supaya ketika nanti kita membahas, kita semua tahu konteksnya seperti apa kira-kira. Ya, mari. Markus 6 ayat 14 sampai 29. LAI memberikan judul Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes Pembaptis. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula ke ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kuburan. Bapak Ibu, sampai di situ pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu, bacaan kita dari Injil Markus 6
Ini adalah bagian dari perjalanan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Secara keseluruhan pasal 6 adalah perjalanan Yesus dengan murid-muridnya yang dimulai dengan penolakan Yesus atas kunjungannya ke Nazaret. Nah, ini udah kita bahas ya dalam PA yang lalu. Dan kemudian perutusan para murid untuk berjalan berdua-dua untuk memberitakan Injil. Kemudian memberitakan berita pertobatan dari kota ke kota. Nah, pada saat itulah Herodes mulai merasa terusik popularitasnya dengan kehadiran dan pemberitaan tentang Yesus. Herodes yang dimaksud ini adalah Herodes Antipas, jadi putranya Herodes Agung, dan dia adalah raja dari seperempat wilayah Galilea dan Perea. Dan tentu dalam hal ini perjalanan Yesus dan murid-muridnya membawa banyak orang kemudian mendengar hal yang menakjubkan dari kisah-kisah Yesus dan juga apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi memang ketika Tuhan Yesus ada di satu kota, maka bukan cuma kota itu doang yang mendengar berita tentang dia, tetapi gak heran juga banyak kota-kota di sekitarnya yang juga mendengar gitu. Jadi beritanya dengan cepatlah tersebar ke berbagai wilayah. Akhirnya Herodes mendengar berita tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Nah, Bapak Ibu, di sini kita lihat ada miskom nih. Jadi menurut Herodes, Yesus yang orang-orang bicarakan itu adalah Yohanes Pembaptis. Ada juga memang yang bilang Yesus yang diberitakan itu Elia yang kemudian bangkit. Ada juga yang mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Tetapi Herodes mempercayai bahwa di ayat 16 ya, kata Herodes gini, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Berarti di sini Herodes dengan yakin mempercayai bahwa Yesus itu adalah Yohanes. Ya, dengan pribadi yang sama. Yohanes ini bangkit lagi dan kemudian adalah di dalam diri Yesus. Begitu. Jadi kuasanya juga katanya sama. Kuasanya ada di dalam dia. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat memang di ayat awal dengan ayat-ayat 20-an, ya ayat 20 lah. Di sini ada sedikit kebingungan karena dikatakan bahwa Herodes di ayat 20 itu segan terhadap Yohanes Pembaptis. Tetapi pertanyaan besarnya, kenapa Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Herodes? Walaupun kalau kita baca keseluruhan, kita udah dapat ya alur ceritanya seperti apa. Cuma menarik aja bahwa ternyata orang yang dia segani bisa dia bunuh begitu karena permintaan seseorang. Nah, kita coba telaah nih, siapa sih sebenarnya orang yang saya melihatnya sadis ya, sesadis itu untuk bisa memenggal kepala seorang Yohanes Pembaptis. Dan bagaimana posisinya Herodes nih sehingga dia yang tadinya memang merasa segan, dibilang juga Herodes tuh senang kok sebenarnya dengar Yohanes Pembaptis memberitakan ajarannya, terus Yohanes juga dilihat sebagai orang yang baik. Tetapi kenapa dengan latar belakang itu Herodes bisa membunuh Yohanes Pembaptis? Nah, ini kan menarik. Mari kita coba telaah ya. Memang peristiwa terbunuhnya Yohanes Pembaptis itu diakibatkan, kalau kita runut ya, dari sebuah dendam. Dendam seseorang yang kemudian memakai orang lain, kemudian memakai orang lain lagi untuk akhirnya bisa terlampiaskan dendamnya. Nah, Herodes ini sebenarnya bukan akar dendam itu. Herodes adalah orang yang melaksanakan pembunuhan itu, tapi sebenarnya dia tidak punya dasar apapun untuk membunuh Yohanes. Bahkan dia dikatakan menyukai Yohanes. Tapi persoalannya, dendamnya Herodias itu siapa sih? Herodias adalah istri dari Herodes. Tetapi memang Herodias tidak suka dengan Yohanes Pembaptis karena
Sebenarnya Herodes itulah yang ditegur oleh Yohanes Pembaptis, tapi Herodias tidak suka dengan teguran itu. Apa yang menjadi teguran Yohanes adalah ayat 18. Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena memang Herodias itu adalah istri dari Filipus, saudaranya. Jadi memang secara hukum tidak halal begitu. Tetapi Herodias yang mendengar teguran Yohanes, dia tidak suka. Dan akhirnya memendam rasa marah begitu kepada kepada Yohanes Pembaptis. Di ayat 18, Yohanes pernah menegur Herodes. Nah, ada kata pernah nih Bapak Ibu di sini. Memang dalam bahasa Indonesia kita agak ambigu ya. Pernah itu artinya satu kali atau berkali-kali. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa Yunaninya, di sini jelas nih bahwa ternyata Yohanes menegur itu gak cuma sekali. Jadi pernah di sini bukan cuma teguran sekali, tetapi berkali-kali. Nah, karena berkali-kali itu, akhirnya Herodias merasa terusik. Dia tidak suka dengan Yohanes Pembaptis. Makanya dendamnya itu ingin segera dilampiaskan, tapi dia gak punya cara. Toh Herodes juga suka dengan Yohanes Pembaptis. Dia suka mendengarkan, dia bahkan segan dengan Yohanes Pembaptis. Makanya dia gak punya cara nih, si Herodias, untuk bisa membalas atau mengekspresikan kekesalannya, kemarahannya kepada Yohanes Pembaptis. Sampailah ada di satu pesta. Jadi dalam pesta ulang tahun Herodes, disinilah Yohanes Pembaptis mengakhiri nyawanya. Jadi kepalanya terpenggal di hari yang sama dengan pesta ulang tahun Herodes. Di situ ada satu kesalahan Herodes yang sangat fatal ketika Herodes memberikan Salome. Salome ini adalah putri dari Herodias. Nah, ketika pesta ulang tahun Herodes, Salome memang menari. Diceritakan di sini dalam ayat 22, pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata pada gadis itu. Nah, disinilah awal dari petakannya Yohanes Pembaptis. Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Ternyata bukan hanya itu Bapak Ibu. Di ayat 23 ada lagi ditambahin, lalu bersumpah kepadanya. Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu sekalipun setengah dari kerajaanku. Artinya kan ini sesuatu yang sangat besar. Setengah dari kerajaanku akan diberikan pada malam itu juga. Nah, kemudian anak ini, ketika kita baca anak itu pergi dan menanyakan ke ibunya, di sini saya membayangkan anak ini memang masih polos begitu. Dia nggak tahu menahu tentang bagaimana dendam ibunya kepada Yohanes Pembaptis. Penelitian yang ada, tafsiran pun yang ada berkata bahwa anak ini nggak lebih dari 20 tahun umurnya. Memang di sini nggak dicantumkan dalam perikop, tetapi kalau kita cari lebih dalam, kita akan menemukan bahwa anak ini belum dewasa banget gitu, masih ya sekitaran remaja pemuda begitu, nggak lebih dari 20 tahun. Nah, kemudian anak ini pergi ke ibunya, dia tanya, saya harus minta apa? Kemudian ibunya melihat sebuah kesempatan emas untuk membalaskan dendamnya kepada Yohanes Pembaptis. Ya udah, mintalah kepalanya Yohanes Pembaptis, terus taruhlah di sebuah talam. Kita lihat dalam ayat 26, ketika permintaan itu dikatakan, apa yang terjadi pada Herodes? Sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Apalagi yang terjadi di ayat 27, raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes.
Dan kalau kita lihat sampai ayat 29, akhirnya Yohanes berhasil dibunuh. Bapak Ibu, kita coba melihat dari posisinya Herodes. Dia tidak merasa ada masalah dengan Yohanes Pembaptis, bahkan dia punya keseganan terhadap Yohanes Pembaptis, terhadap sosok Yohanes. Tetapi dia juga punya sumpah nih kepada Salome, putri dari istrinya. Dan dua hal itu yang membuat hatinya sedih, hatinya terombang-ambing, dia bimbang. Satu sisi dia sudah berkata, dia sudah berucap, di satu sisi ya dia sebenarnya nggak tega untuk menjalankan apa yang dia sumpahkan itu, dia ucapkan itu. Tetapi kalau kita lihat di sini alasannya apa? Alasannya adalah karena dia sudah berkata-kata, sudah bersumpah, dan karena tamu-tamunya. Makanya dia gak mau menolaknya. Kita bisa melihat sebuah makna di sini, bahwa Herodes di sini gagal untuk melihat apa yang benar dan gagal untuk melakukan apa yang benar. Walaupun dia sudah mendengar banyak yang benar dari Yohanes Pembaptis. Jadi seringkali memang mendengar kemudian melakukan ini gak sinkron ya Bapak Ibu. Apa yang kita dengar atau mungkin setelah itu apa yang kita katakan dan kemudian lebih lanjut lagi apa yang kita lakukan, ini seringkali ada miss begitu, ada perbedaan. Kenapa bisa seperti itu ya? Banyak faktor. Cuma memang kalau kita mau lihat dari peristiwa Herodes di sini, faktor yang menjadi sangat kuat yang kemudian akhirnya berujung pada kematian Yohanes Pembaptis dengan sangat sadis adalah dia tidak mau menyakiti hati atau dia tidak mau melanggar sumpah yang sudah dia ucapkan terhadap permintaan anaknya. Dan itulah yang membuat dia kemudian tidak bisa melakukan apa yang benar. Walaupun hatinya sedih, tetapi dia tidak bisa kontrol apa yang hendak dia lakukan setelahnya. Dia ada dalam situasi yang dilema, betul, tetapi tetap dia tidak bisa mengkontrol apa yang dia mau lakukan. Dia gagal untuk mengendalikan dirinya. Dia tahu apa yang benar, tapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya untuk mempertahankan apa yang benar. Itu yang bisa kita lihat dari peristiwa ini. Nah, Bapak Ibu, apa yang bisa kita tarik untuk bisa kita pelajari, untuk bisa kita terapkan dari peristiwa ini ke dalam hari-hari kita? Tentu kalau kita lihat dari tema kita pandai mendengar dan berkata-kata yang benar. Ini temanya menarik. Kadang dalam kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita ini kan panjang sekali. Seringkali apa yang kita dengar itu sangat banyak. Apa yang kita serap begitu ya, informasi-informasi itu begitu banyak dan terus-menerus berganti. Tetapi kalau di khotbah Pak Tan minggu lalu dia bilang ada perbedaan kan antara mendengar dan mendengarkan. Nah, ini seringkali terjadi dalam hari-hari kita. Apa yang penting mungkin kita hanya sekelibat mendengarnya, tapi tidak betul-betul kita hayati, tidak betul-betul kita hidupi apa yang kita dengarkan itu. Jadi antara hear dan listen. Nah, ini kan yang seringkali menjadi masalah. Ketika kita tidak bisa mendengar dengan baik, mendengar dengan mendengar dengan sengaja dan sungguh-sungguh, maka apapun yang masuk,
Apapun informasi yang beredar di sekitar kita, kita tidak bisa kelola itu. Ketika Herodes mendengar tentang Yesus, ya dia mendengar sekelibat. Dia mendengar tentang Yohanes, dia mendengar tentang apa yang Yohanes ajarkan, ya mungkin dia juga mendengarkan sekelibat. Ketika dihadapkan dengan sebuah peristiwa, apa yang dia senang untuk dengar itu, katanya kan dia senang mendengarkan Yohanes, itu jadi sudah mentah lagi, gak bisa diaktualisasikan, gak bisa diekspresikan untuk menyelesaikan apa yang menjadi masalah dari Herodes. Apakah kita begitu juga? Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita terus belajar untuk bisa mendengar dan berkata-kata yang benar. Memang segala sesuatu yang kita lakukan pasti mengandung resiko, pasti ada konsekuensinya. Apapun itu, tetapi ketika kita terus berada di dalam koridor yang Tuhan sudah berikan, maka percayalah Tuhan juga akan menuntun, Tuhan juga akan memberikan kekuatan kepada kita untuk terus berjalan dari awal sampai ujungnya nanti. Kiranya kita semua dapat memiliki kesadaran terus-menerus dan kekuatan untuk terus-menerus juga berusaha tetap berada dalam koridor Allah untuk mendengarkan Dia dan juga untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Tetap berada di dalamnya, tetap hidup di dalamnya, dan tetap melakukan banyak hal yang kita lakukan dalam hidup ini karenanya. Bapak Ibu, pemahaman Alkitab kita sudah usai. Terima kasih sudah setia sampai akhir mengikuti pemahaman Alkitab ini. Dan semoga apapun yang kita renungkan kembali, kita baca kembali, tidak membawa kebosanan, justru membawa makna-makna baru yang bisa kita refleksikan. Terkait juga dengan mungkin peristiwa-peristiwa yang sudah kita alami dan mungkin menjadi bekal kita untuk melihat banyak peristiwa yang akan datang. Bapak Ibu, kita tutup pemahaman Alkitab ini di dalam doa. Kita mohon pertolongan Roh Kudus. Terima kasih ya Allah yang baik, untuk perkenanan Tuhan kami boleh menyelesaikan pemahaman Alkitab ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mendengar, berkata-kata dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Biarlah kami juga Tuhan kuatkan untuk menjalani hari-hari sesuai dengan bagaimana Tuhan meneladankan kami untuk hidup. Tuhan, kami juga hendak beristirahat malam, biarlah Tuhan yang menjaga tidur kami, istirahat kami, dan esok hari kami dapat sambut dengan hati yang sukacita, dengan keadaan tubuh yang baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami menyerahkan diri kami dan permohonan doa ini. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Sampai bertemu di Kamis depan. Tuhan memberkati kita semua.